Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yunda Brispati, NIM 232101404070. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang musim dan iklim di Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa kadang kita sering kehujanan dan kadang panas terik banget? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum belajar, yuk kita ingat kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Siapa yang hari ini sudah bantu ibu di rumah? Hebat sekali. Nah, semangat seperti ini juga penting untuk belajar tentang alam ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang kalian lihat di langit hari ini? Bagaimana rasanya kalau cuaca panas sekali? Tiap hari cuaca bisa berubah-ubah, kadang cerah, kadang juga hujan. Tapi kalian tahu kan bahwa cuaca itu berbeda dengan musim dan iklim. Ada yang tahu nggak musim itu apa? Musim itu adalah perubahan cuaca yang berlangsung dalam waktu tertentu. Dan musim itu berulang di setiap tahunnya. Di Indonesia, musim biasa dibagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya yaitu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah dalam waktu yang lama, biasanya lebih dari 30 tahun. Iklim mempengaruhi pola hujan, suhu, dan angin. Musim di Indonesia. Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau pada bulan April sampai September. Musim hujan ditandai dengan turunnya hujan, udara yang lembab dan sejuk, serta tanaman tumbuh subur. Kalau musim kemarau ditandai dengan panas dan kering, sedikit hujan atau tidak ada hujan sama sekali, dan air sulit didapat atau kekeringan. Proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena air laut dan air sungai menguap oleh panas matahari. Lalu uapnya membentuk awan. Kalau awannya terlalu berat, air jatuh jadi hujan. Ini namanya siklus air. Anak-anak, sekarang kita bahas lebih dalam kenapa Indonesia bisa mengalami musim hujan dan musim kemarau. Penyebab utamanya adalah angin muson. Angin muson itu adalah angin yang berubah arah setiap setengah tahun. Jadi, selama 6 bulan, angin bergerak dari satu arah, lalu 6 bulan berikutnya, angin bergerak dari arah yang berbeda. Perubahan arah angin inilah yang membuat kita punya musim yang berbeda. Yang pertama, angin muson barat. Angin muson barat itu datang dari arah Samudra Hindia. Dari laut yang luas, angin membawa banyak uap air. Karena air membawa air sampai di Indonesia, uap air ini berubah jadi awan tebal dan akhirnya turun hujan. Yang kedua, angin muson timur. Nah, kebalikannya adalah angin muson timur ini datang dari arah daratan Australia. Daratan ini lebih kering daripada laut, jadi anginnya tidak mengandung banyak uap air. Karena tidak ada uap air yang cukup, awan tidak berbentuk, sehingga turun hujan pun sulit terjadi. Itulah mengapa di bulan-bulan Juni sampai bulan September kita mengalami musim kemarau. Cuacanya panas, kering, banyak tanah retak-retak, tanaman menguning, bahkan beberapa sungai debit airnya menurun. Jadi kesimpulannya, kalau angin datang dari laut dan membawa banyak air, itu Indonesia hujan. Kalau
angin datang dari daratan kering, Indonesia mengalami kemarau. Itulah mengapa Indonesia tidak punya 4 musim seperti negara lain, tapi hanya 2 musim karena posisi geografis Indonesia dekat dengan Khatulistiwa dan banyak dipengaruhi angin muson. Nah, anak-anak, setelah kita tahu bahwa Indonesia punya 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sekarang kita perlu tahu bagaimana musim itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, musim itu bukan hanya sekedar cerah atau hujan saja, tetapi ada beberapa hal dalam hidup manusia yang ikut berubah karena musim. Yang pertama yaitu dampak terhadap pertanian. Indonesia adalah negara agraris, artinya banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, petani itu sangat tergantung pada musim. Di musim hujan, persawahan itu banyak air. Petani biasanya mulai menanam padi saat musim hujan karena air adalah kebutuhan paling penting untuk menumbuhkan padi. Tanaman padi kalau kekurangan air biasanya cepat mati. Jadi, musim hujan sebenarnya sangat membantu petani. Tapi sebaliknya, ketika musim kemarau datang, air jauh lebih sedikit. Pada musim kemarau, biasanya petani memanen padi yang sebelumnya mereka tanam, tapi musim kemarau juga beresiko karena kalau terlalu panjang, sawahnya bisa kering dan padinya bisa panjang. Sawah bisa kering, padinya bisa tidak tumbuh dengan baik. Kita juga bisa melihat banyak tanaman menguning, daun rontok, dan tanah menjadi retak-retak. Jadi, petani harus pintar memilih waktu menanam dan memanen. Yang kedua yaitu dampak terhadap transportasi. Musim juga mempengaruhi perjalanan kita. Saat musim hujan, jalanan sering banjir, terutama kalau air hujan tidak bisa mengalir dengan baik. Akibatnya, kendaraan sulit lewat, bisa macet, dan perjalanan bisa terhambat. Tidak jarang, anak-anak sekolah terlambat atau terhalang hujan untuk berangkat ke sekolah. Kalau hujan deras, jalanan juga menjadi licin, sehingga kendaraan sepeda motor harus lebih hati-hati. Tapi di musim kemarau, jalanan memang lebih kering, tapi debunya lebih banyak. Udaranya lebih panas dan banyak orang batuk karena debu dan beterbangan. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Saat musim hujan, tubuh kita sering gampang terkena penyakit seperti flu, demam, batuk, pilek karena udara lebih lembab dan banyak virus yang aktif. Kalau kehujanan tanpa payung, kita bisa langsung masuk angin. Sebaiknya saat musim kemarau, suhu biasanya sangat panas. Kita jadi gampang haus, cepat keringetan, bahkan bisa dehidrasi. Kalau tidak minum cukup air, kulit juga bisa lebih cepat kering. Biasanya kalau musim kemarau, sangat penting minum air yang cukup dan tidak terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Jadi anak-anak, musim itu punya pengaruh besar terhadap makanan kita, perjalanan kita, dan kesehatan kita. Bukan hanya satu hal saja yang berubah, tapi hampir semua kegiatan manusia ikut menyesuaikan musim. Itulah sebabnya kita perlu peduli pada lingkungan, belajar memahami cuaca, dan tahu cara menjaga diri sesuai musimnya. Karena musim adalah bagian penting dari kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke kegiatan kelompok ya. Di bagian ini, kalian bukan hanya mendengar, tapi kalian harus berpikir lebih dalam dan menganalisis. Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Tugas kalian adalah menjawab 2 hal penting. Yang pertama,
Coba hubungkan kenapa banjir sering terjadi ketika musim hujan. Kalian diskusikan apa penyebabnya. Apakah karena hujan turun terus-menerus? Apakah karena air tidak bisa menyerap ke tanah? Atau karena saluran air tersumbat? Yang kedua, hubungkan kenapa kekeringan terjadi saat musim kemarau. Apa yang menyebabkan tanah menjadi kering? Kenapa air sungai bisa berkurang? Apa hubungannya kemarau dengan sinar matahari yang sangat terik? Kalian boleh menuliskan jawaban singkat saja, lalu bahas bersama anggota kelompok. Setelah selesai, perwakilan dari setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Jangan takut salah ya. Ini waktunya kalian menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama. Ayo kerjakan dengan semangat. Ingat, diskusi ini akan membantu kalian lebih memahami dampak musim pada kehidupan kita. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita refleksikan sebentar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar bahwa cuaca dan musim dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kita juga sudah melihat bagaimana petani bergantung pada musim, bagaimana transportasi bisa terganggu ketika hujan deras, dan bagaimana kesehatan kita harus dijaga di tiap musim. Dari pembelajaran ini, kita juga menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Kita belajar bahwa musim adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur atas hujan yang memberi kehidupan bagi tanaman, dan bersyukur atas panas yang membantu petani panen. Yang kedua, bernalar kritis. Kalian tadi sudah berpikir dan menganalisis kenapa bisa terjadi banjir dan kenapa kemarau bisa menyebabkan kekeringan. Itu menunjukkan kalian mempunyai bernalar. Yang ketiga, gotong royong. Saat berdiskusi LKPT tadi, kalian belajar bekerja sama, saling mendengarkan pendapat teman dan menyelesaikan tugas kelompok bersama. Jadi pembelajaran hari ini bukan hanya tentang ilmu alam saja, tetapi juga tentang sikap dan nilai kehidupan yang membuat kita menjadi pelajar Pancasila yang lebih baik. Apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya kita tahu, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang musim dan iklim di Indonesia. Dan sekarang kita akan merangkum kembali supaya lebih melekat dalam ingatan kita. Pertama, kita sudah memahami bahwa cuaca dan musim itu berbeda. Cuaca berubah dalam waktu singkat. Bisa pagi cerah, siang hujan, lalu sore kembali cerah. Tapi musim terjadi dalam waktu lebih lama, beberapa bulan dan punya pola yang jelas. Di Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di tengah tropis dan dipengaruhi oleh angin muson. Muson barat membawa uap air dari laut, sehingga saat angin ini bertiup, turun banyak hujan yang terjadilah musim hujan. Sedangkan musim timur datang dari daratan Australia yang kering, sehingga sedikit uap air dan jarang terjadi hujan. Inilah musim kemarau. Lalu, kita juga mempelajari bahwa musim sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam pertanian, petani memilih waktu menanam dan memanen berdasarkan musim. Dalam transportasi, hujan deras bisa menyebabkan banjir dan jalan licin.
Dalam kesehatan, musim hujan membuat kita mudah flu, sedangkan musim kemarau membuat kita cepat haus dan bisa dehidrasi. Artinya, musim bukan hanya teori di buku pembelajaran, tetapi suatu yang sangat nyata dan kita rasakan setiap hari. Karena itu, kita harus bisa beradaptasi sesuai musim. Kalau hujan, siap jas hujan, payung, dan jaga kesehatan. Kalau kemarau, banyak minum air dan kurangi terlalu lama berada di panas matahari. Dan yang terakhir, semua cuaca dan musim adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Tugas kita adalah mensyukuri, menjaga lingkungan, dan menggunakan kepemauan kita ini untuk membantu keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulailah materi hari ini, kita bukan hanya tahu tentang musim, tetapi kita belajar bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, bersyukur, lebih berperhatian pada alam, dan lebih siap menghadapi perubahan di sekitar kita. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.